Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kalian yang mau nonton video ini, sebelum dilanjutkan, sekali lagi Mas Tulus tegaskan, Mas Tulus tidak pernah memaksa jenengan untuk mempercayai apa Mas Tulus sampaikan, dan tidak pernah memaksa untuk menerapkan kemudian mempercayai segala sesuatu yang ada di video ini. Oke? Suka tonton, tidak suka silahkan di skip. Terima kasih orang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita lanjut tonton videonya, saya tegaskan sekali lagi bahwasanya saya tidak membuka praktek dimanapun dan tidak menerima tarif berapapun. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih orang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan juga salam jumpa untuk para subscriber Big Tulus Official dimanapun kalian berada. Sere. Samarku kayak wingi apa volumenya kurang panjang. kurang tinggi ya. Selamat pagi, siang, sore dan juga malam untuk para subscriber Big Tulus Official tanpa terkecuali dari Sabang sampai Merauke, dari Papua sampai Pulau Rote. Untuk yang baru pertama kali nonton video ini, Mas Tulus ucapkan salam kenal. Jangan lupa dipencet tombol subscribe, hidupkan tombol loncengnya juga. Dan juga untuk kalian yang sudah sering bolak-balik ke sini, Mas Tulus katakan selamat datang dan salam rindu, salam sayang. Jangan lupa like, share, komen. Dan juga satu lagi, minta sedekahnya dengan tidak men-skip iklan. Yang pendek, yang panjang, boleh di-skip ya. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam untuk para subscriber yang dalam negeri sampai di luar negeri, tanpa terkecuali buat semuanya saja. Mudah-mudahan hari ini dalam kondisi yang baik, tetap dalam kondisi yang sehat, ketemu sama Mas T di hari ke-23 Maret 2022 ya, bener 23 Maret ya, di hari Rabu. Teman-teman, kita akan bagi nasi box nanti di hari Jumat tanggal 25. Masih ada waktu 2 hari lagi, teman-teman yang mau bantu untuk nambahin sedekah nasi box masih sangat Mas T tunggu, ayolah. Untuk di Jakarta sudah selesai, untuk di Jakarta sudah Mas Tulus skip menjadi 390 box. Dan alhamdulillah tadi pagi ada hamba Allah yang transfer buat nambahin nasi box yang akan dikirimkan untuk Mas Wardi. Nah, Mas Wardi kuotanya kan biasanya sama dengan ibu-ibu yang di Jakarta, tapi hari ini baru dapat setengahnya aja belum. Teman-teman yang mau bantu sangat-sangat Mas T tunggu, silahkan bantu yuk adik Mas Tulus dapat rezeki dan juga di sana bisa sedekah. Karena apa? Karena hari ini Mas Wardi di bulan ini sedekah terakhirnya Mas Wardi di Lampung, di TPA tempat kita sedekah biasanya. Karena Mas Wardi akan beranjak ke Jakarta. Mas Wardi akhir bulan insya Allah akan mulai pindah di Jakarta, akan tinggal di Jakarta sama Mas Tulus. Jadi untuk sementara waktu yang di sana itu adalah sedekah yang terakhir. Siapa tahu teman-teman ada yang kelonggaran hatinya terbuka, pengen bisa bantu, sangat-sangat masih tunggu. Mbak yang tadi pagi, terima kasih banyak ya Mbak. Terima kasih, dan terima kasih. Ayo yang lain bisa bantu. Gimana caranya Mas Tulus kalau mau bantu saya? Klik kolom deskripsi. Ada nomor rekening BRI atas nama Tulus Rianto. Transfernya minimal 12.000, maksimal terserah kalian ya. Yuk langsung transfer ke nomor rekening yang ada di kolom deskripsi. BRI atas nama Tulus Rianto ya saudaraku. Dan untuk yang pesan minyak bidara, waduh langsung menipis guys. Karena kemarin yang pesan minyak bidara itu sudah banyak yang inden. Maksudnya sudah banyak yang menunggu. Jadi giliran barang sampai langsung caw, tinggal 8 unit lagi. Tinggal 8 pieces lagi. Teman-teman yang mau pesan silakan, gimana caranya ngubungi Mas Tulus? Langsung klik kolom deskripsi, ada nomor WhatsApp 0857 sekian itu khusus untuk kalian yang mau pesan minyak bidara. Sebutkan nama, tempat, kemudian nomor HP, RT, RW, kecamatan dan juga kelurahan, kode pos bila perlu ya. Silakan langsung hubungi Mas Tulus. Mas Tulus, saya mau pesan minyak bidara nih, alamat saya bla 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 bla. Jadi jangan basa-basi teman-teman. Maksudnya jangan terlalu banyak basa-basi. Kalau pesan minyak bidara pesan aja dulu biar cepat prosesnya. Karena kan Mas Tulus itu WhatsApp kan banyak ya, numpuk-numpuk. Tadi kalau ketumpuk-tumpuk malah jadi lama. Pesan minyak bidara aja bisa lama kalau misalnya jenengan tidak to the point. Terlalu basa-basi akhirnya malah repot. Jadi langsung ke poinnya aja. Sama dengan jenengan ketika mau curhat ke Mas Tulus, gak usah banyak basa-basi. Mas Tulus, saya mengalami bla bla bla, langsung aja gitu loh. Jadi jangan basa-basi, sehingga ketika Mas Tulus baca, Mas Tulus gak nunggu balasan dari jenengan lagi, langsung to the point aja ke topiknya.
Oke, terima kasih banyak orang baik. Harganya berapa Mas Tulus? 180.000 belum termasuk ongkos kirim. Silahkan hubungi Mas Tulus. Fungsinya apa? Berbagai macam jenis penyakit medis non medis. Untuk ruqyah mandiri juga, buat urut, buat anak yang susah bicara, anak yang susah jalan. Maaf, anak-anak hebat, anak-anak spesial yang mungkin susah bicaranya, susah ini segala macam, bisa langsung hubungi Mas Tulus aja. Silahkan, ada nomor WhatsApp di kolom deskripsi ya. Hubungi di situ aja. Nanti bisa Mas Tulus langsung kirim barangnya. Karena tinggal 8 ya teman-teman, ada lagi bulan depan, minggu depan lagi. Karena barangnya agak susah mendapatkannya, jadi agak sulit. Mas Tulus harus pesan dulu minggu ini, buat datang minggu depan lagi, begitu seterusnya. Dan tidak bisa selalu ada. Kadang-kadang kalau pas lagi barangnya nggak ada kan Mas Tulus juga nggak bisa kirim. Ya, karena barangnya sulit didapatkan. Gitu ya teman-teman. Terima kasih banyak orang baik. Oke, masih banyak yang bertanya-tanya. Aku bingung ya guys. Aku pengen pamer. Maksudnya gini, aku pengen pajang nomor rekening DBS Mas Tulus khusus untuk yang sedekah bumi. Tapi Mas Tulus takut nanti dibilang ngemis, Mas Tulus dibilang ini, dibilang itu. Teman-teman yang mau ikut bantu sedekah bumi, langsung aja transfer ke rekening DBS Mas Tulus. Ataupun misalnya punya nomor WhatsApp Mas Tulus atau kenal sama Mas Tulus secara pribadi, langsung DM aja wis. Gak usah aneh-aneh. Langsung transfer ke situ atau langsung DM, Mas saya minta nomor rekening DBS, saya mau transfer buat sedekah bumi. Misalnya seperti itu ya. Sangat-sangat Mas saya tunggu. Silahkan, terima kasih banyak orang baik yang sudah bantu. Untuk tanah kemarin datang dari Bali, sama dari mana ya? Satu lagi. Nah, yang sudah dikirim adalah dari Sulawesi sama dari Banyuwangi yang sudah dikirim. Oh, kemarin dari Banten sudah sampai ya. Jadi yang dari Sulawesi sama Banyuwangi baru dikirim kemarin, mungkin 2 atau 3 hari lagi baru sampai. Dan untuk yang di Papua, saya masih perlu, sangat boleh dibantu. Dari Lampung juga belum ada, silakan dibantu tuh yang bisa bantu. Kalau memang mentok nggak bisa, nanti mungkin Mas Wadi suruh bawa dari Rawajitu ya. Kemudian dari Gorontalo juga belum ada. Teman-teman yang masih bisa bantu, sangat-sangat Mas tunggu ya. Jadi nanti kalau sudah sampai semua, Mas Tulus akan review. Sulawesi dan juga Banyuwangi sudah dikirim, tinggal Papua. Kemudian dari mana itu? Gorontalo sama mana ya, Lampung juga belum ada, Medan juga belum sampai ya, kemarin sudah ada kabarnya juga. Bengkulu juga kalau ada yang bisa bantu silahkan hubungi Mas Tulus langsungnya. Mas saya mau kirim tanah, minta alamat Mas Tulus, gimana caranya? Klik kolom deskripsi, ada nomor WhatsApp yang 0857 sekian itu ya. Oke, mau bahas apa hari ini Mas Tulus? Kemarin kan banyak yang minta bahas Mbak Rara yang cantik itu. Kemudian hari ini katanya pengen bahas sosok seorang ibu yang diduga mengalami depresi atau gangguan jiwa, kemudian bisa maaf istilahnya kata sampai menggorok leher 3 anaknya. Dan yang 2 alhamdulillah selamat, yang 1 meninggal dunia. Ini terjadi di salah satu desa di Brebes, Jawa Tengah ya. Di Bumi Ayu kalau tidak salah tempat puskesmasnya. Tadi Mas Tulus sempat stalking dulu ya. Sebut saja perempuan ini namanya KU. KU ini adalah seorang perempuan yang mapan sebetulnya. Kemudian KU ini juga termasuk perempuan yang pandai karena dia katanya bisa ngerias pengantin, bisa make up dan lain sebagainya. Menurut aku bukan sosok yang ya kalau kita sangka kita nggak akan duga gitu loh. Kita nggak akan duga kalau sosoknya itu adalah dalam tanda kutip dia depresi. Nah, korbannya ada 3 orang, yaitu anak kandungnya sendiri. Yang pertama umur 10, 6, dan juga 5 tahun. Yang umur 6 dan 5 tahun alhamdulillah bisa diselamatkan meskipun sudah lemas. Dan yang di usia ke-6 tahun sudah meninggal dunia. Karena maaf, yang di usia 6 tahun ini katanya disuruh pergi ke warung beli cutter. Dia nggak tahu kalau cutternya itu, aku baca berita newe miris dewe rek. Anaknya dewe kok digorok ki piye yo, anaknya sendiri kok seperti itu kan gitu loh. Nanti ini kalau misalnya Mas Tulus membahas ini, pasti dolarnya kuning bukan hijau karena Mas Tulus membahas soal kasus pembunuhan. Jadi nanti judulnya mungkin Mas Tulus akan selimurkan sedikit supaya tidak menjadi kuning dolarnya. Karena Mas Tulus membahas soal sesuatu yang sadis. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, beberapa pertanyaan yang harus Mas Tulus bahas di sini. Dari segi pandang Mas Tulus sendiri, apa yang menyebabkan sosok perempuan ini melakukan hal seperti ini? Kemudian ada faktor jinkah yang mempengaruhi? Dan yang terakhir adalah kenapa ini bisa terjadi ya? Oke. Yang pertama terlebih dahulu dari sosoknya, Mas Tulus sudah banyak stalking juga soal si Mbak cantik ini. Beliaunya cantik sekali, orangnya baik, ramah, sama tetangga juga katanya baik-baik aja, gak pernah ada masalah ya. Nah, tapi di seluk matanya saya melihat ada sesuatu, ada traumatik dari kecil yang sepertinya ini sudah terbentuk dari jangan melu apa dewe ya apa-apa. Jadi si Cerondol ini kasihan sama anaknya yang umur 6 tahun kan.
Korinnya mau diajak trondol, maksudnya daripada nanti korinnya bikin masalah atau korinnya tadi bermasalah di kediamannya, ngasut orang atau nakut-nakutin orang, kata trondol mau dibawa ke sini aja. Yo lek gelem ora apa-apa, Nduk. Nah, aku melihat ada trauma dari kecil. Di si Mbak ini kayaknya ada trauma, ada kejadian di masa lalu ya. Cuman aku nggak tahu bener apa enggak karena di berita juga nggak ada. Di data berita yang aku baca nggak ada ketentuan atau yang menjelaskan kalau dia itu mengalami trauma dari masa kecil. Tapi aku melihat ada benturan trauma di kepalanya, ada aura yang salah di situ dan ada trauma hampir sama dengan saya, ada trauma di masa kecil dan ada sesuatu yang memang aku baca begini, ada konotasinya adalah saya nggak gila Pak, jangan pukul saya itu menyelamatkan anak saya biar anak saya nggak susah. Saya menyelamatkan anak saya biar anak saya nggak susah. Saya nggak gila. Saya sering dikurung dari kecil sama orang tua saya. Nah ini menandakan kalau dia memang ada satu pertanyaan dalam tanda kutip, tanda tanya besar untuk kehidupan dia di masa lalu. Itu yang pertama. Kemudian saya melihat memang ada sesuatu yang salah di pemikirannya si perempuan ini. Karena tadi faktornya sudah pasti campur tangan jin, itu sudah pasti. Sudah pasti dicampur tangan jin dan memang saya melihat ada naungan ilmu yang salah dari leluhur ya, dari masa lalunya. I don't know, saya nggak mau bahas secara jauh, tapi ini ada sesuatu yang salah dari masa lalunya. Ada ilmu yang keliru, ilmu yang salah kemudian kebetulan jatuh di si perempuan ini. Nah ini sesuatu yang harus kita waspadai teman-teman, bahwa semua ilmu leluhur itu tidak semuanya bagus. Ya, tidak semuanya bagus. Ada yang bagus nggak cocok di yang menerima, kemudian ada yang bagus tapi ternyata si orangnya nggak mau menerima, apalagi sesuatu yang nggak bagus. Atau leluhur kita ternyata dulu dukun santet, atau leluhur kita tuh dulu ternyata adalah sosok yang pernah melakukan kesalahan. Dukun itu buat sesuatu yang salah, ilmunya buat sesuatu yang salah. Nah, ini sesuatu yang harus kita waspadai. Ini sesuatu yang harus kita takuti karena ya bisa jadi kita yang akan terkena dampaknya. Bisa jadi kita yang akan terkena efeknya. Seperti contohnya si Mbak ini, mau nggak mau dia harus menghadapi kehidupan, kondisi kehidupannya susah, suaminya itu katanya nggak kerja-kerja, ya intinya adalah depresi. Dia menghadapi kehidupannya sudah salah, kemudian sudah diwariskan yang namanya ilmu yang salah juga dari leluhur, dan memiculah terjadi seperti ini. Tambah lagi ada trauma di masa lalunya. Ini sesuatu yang salah, sebetulnya dari awal sudah salah, dibentuk lagi, kemudian punya anak 3, keuangan menipis, mungkin pendapatannya agak kecil, suaminya berhenti kerja, pengangguran dan lain sebagainya, memiculah terjadi seperti ini. Intinya memang basic dari masa lalu saya lihat di sini. Ada campur tangan jin juga dari masa lalunya. Satu lagi memang dia sudah depresi, dia sudah dalam arti sudah kejiwaannya sudah terlalu parah. Dan amit ajombai ya Allah, aku didiagnosa depresi aja aku udah takut banget. Aku ngerasa kayak, aduh aku mau jadi apa ini kalau kayak gini terus gitu-gitu tahu. Aku didiagnosa depresi aja, aku ngerasa kayak astagfirullahaladzim. Ini tingkatnya sudah akut banget sih. Kalau si Mbak ini sudah akut karena ada sesuatu yang salah tadi. Trauma, sesuatu yang salah, pemikiran yang salah, dipentok dengan faktor ekonomi juga, kemudian dipentok lagi dengan penyakit, banyak pikiran yang salah tadi. Akhirnya mikirnya tadi ya ini cara saya menyelamatkan anak-anak saya bunuh atau saya gorok lehernya, bener-bener pakai cutter guys. Kalau dipikirkan kan sesuatu yang salah. Jadi intinya kalau yang aku lihat dari sosok perempuan ini, memang dia punya traumatik dari kecil, kemudian ada naungan ilmu yang salah, dan lagi memang ada konflik kehidupan yang memicu dia melakukan ini. Lalu Mas Tulus, sosok jin apa? Atau sebenarnya ada jin berapa yang menghasut dia? Aku melihat ada 3 yang memang betul-betul menguasai dia. Ini ada 3 bangsa jin, dan ini sesuatu, Allahu Akbar, bener banget loh rek, mambune bawang. Jadi si jin 3 ini baunya bawang putih banget. Si 3 jin ini baunya bawang putih banget, dan barusan selek gitu di hidungku kayak bau bawang putih. Baunya lengar-lengar bawang gitu loh teman-teman. Baunya si jin ini lengar-lengar bawang. Dan sorry, bentuknya juga tidak ada yang bagus, sama sekali nggak ada yang bagus. Ada 1 laki-laki dan juga 2 perempuan yang kerjaannya menganggap dia ini seakan-akan orang hebat, seakan-akan dia akan dibikin congkak dan lain sebagainya. Nah, jin ini berasal dari leluhurnya atau tidak? Sebenarnya bukan dari leluhurnya, tapi ilmu dari leluhurnya ini hanya mempengaruhi, hanya mendorong. Tetapi faktor yang utama mempengaruhi si perempuan ini, sepertinya dia juga pernah mengisi sesuatu yang salah. I don't know ya, saya nggak mau membahas itu, tapi intinya dia pernah melakukan sesuatu yang salah juga untuk usahanya mungkin, atau mungkin apa dalam arti penglaris dan lain sebagainya, aku nggak tahu ya. Tapi ada 3 makhluk yang mempengaruhi si perempuan ini sampai melakukan ini.
dibuat dia stres, dibuat dia gila, dibuat dia depresi, kemudian dia bisa melakukan ini. 3 sosok ini, satunya laki-laki, yang duanya perempuan, makanya di kanan kiri kemudian di belakang, kanan kiri belakang, belakang badannya, dan itu tuh bisa sangat mempengaruhi. Makanya aku sih yakin ya, ketika didiagnosa sama dokter ini sudah pasti dia ada gangguan jiwa, dia pasti depresi berat. Aku pasti diagnosaku itu karena sudah terlihat ya dari jin-jin yang aku pegang ini, tiga-tiganya memang lengar banget di hidungku coy. Abdul, taruh dek, tolong dek. Dek, tolongin dulu deh, bentar dek. Yang terus lagi syuting nih. Oh, tuh gitu. Oke. Jadi 3 sosok ini memang baunya bawang putih banget baunya, dan ini bukan sosok yang baik karena saya lihat tiga-tiganya hitam semua. Saya lihat tiga-tiganya negatif semua dan sangat tidak berfungsi. Dan makhluk-makhluk model seperti ini biasanya, maaf ya teman-teman, biasanya dia menempel di orang-orang ODGJ, orang-orang yang memiliki gangguan spesial jiwanya. Jadi orang-orang ODGJ, bener gak sih mulutku kalau ngomong ODGJ? Itu udah pokoknya, intinya orang-orang yang punya gangguan jiwa, biasanya makhluk-makhluk seperti mereka bertiga ini nempelnya di orang-orang yang seperti itu. Dan aku melihat kenapa aku bisa berani bilang dia pasti ada depresi, dia pasti ada gangguan jiwa yang lumayan parah. Dan ini sepertinya sudah sangat parah ya, jadi hati-hati, waspada untuk keluarga besarnya. Kalau toh misalnya dia sudah sembuh atau dia dikeluarkan, harus lebih hati-hati lagi, harus lebih waspada lagi. Karena aku melihat memang ini sudah terlalu parah, akutnya sudah di kadar yang sangat akut sekali. Jadi kalau toh dia tindakan hukum mungkin tidak bisa dikenakan, kemudian dilepaskan begitu saja. Kalau mau kembali ke keluarga harus lebih hati-hati. Intinya di situ ya, karena tekanannya sudah luar biasa dan ini sudah merasuk ke darah dan juga dagingnya, jadi agak susah. Bisa disembuhkan tapi masih agak susah ya, sulit sekali, dan ini sudah lumayan parah. Itu tadi bangsa jinnya. Kemudian bagaimana ini bisa terjadi, Mas Tulus? Pertanyaan terakhirnya, bagaimana ini bisa terjadi? Sangat mungkin terjadi ketika sama orang yang kosong. Ini sebuah pelajaran buat kita, sebuah ada hikmah di balik cerita ini. Hikmahnya adalah kita harus sama-sama belajar. Semua manusia punya ujian, semua manusia punya cobaan, semua manusia punya jalur hidupnya masing-masing. Tetapi bukan berarti dengan kita berpikir sudah terlalu jelek, apakah kita garis bawahi, apa semua faktor dari ilmu leluhurnya? Tidak, teman-teman. Sekali lagi Mas Tulus kasih penjelasan di sini. Ilmu leluhur yang salah, ilmu leluhur yang baik itu tergantung kita sendiri yang bawa. Kalau memang dasar kita sifatnya sudah bejat, ya karena ada ilmu leluhur segala macam, ya sudah bejat duluan. Kalau emang pikiran kita sudah dari kecil kita sudah ada trauma, kita sudah kosong pikiran kita sudah dendam dalam hati kita, tahan sendiri, dihantam lagi sama keadaan ekonomi yang hancur, sudah bisa gila, bisa depresi. Nah, ini yang terjadi, teman-teman. Jadi, faktor yang mempengaruhi bukan ilmu leluhurnya saja, tapi itu hanya mendorong saja ya, teman-teman. Kemudian, ini terjadi karena apa? Karena ya tadi, orang kalau sudah kosong, itu sangat bisa dimungkinkan. Makanya teman-teman, Badajal kan Mas Tulus sudah kasih clue di sebelumnya. Badajal sedang melepas 100.000 lebih anak buahnya untuk menghasut kita, menghancurkan kita. Dan ini salah satu hal kecil. Dan kalau sudah terjadi seperti ini, akan terjadi lagi hal-hal lain. Dan juga Cerondol sudah ngeromet aja, Eyang juga sudah ngeromet aja. Nanti akan banyak kejadian, maaf, dalam istilahnya adalah saudara kandung mereka bisa berhubungan badan, entah bapak ke anak, entah anak ke bapak, dan lain sebagainya. Ini akan terbongkar dalam waktu dekat. Dan ini sudah tanda-tandanya. Tanda-tandanya kalau zaman sudah tua, sudah waktunya kita merubah diri kita menjadi arah yang lebih baik. Ini terjadi karena faktor apa, Mas Tulus? Banyak faktor yang mempengaruhi. Ini kenapa bisa terjadi? Karena dorongan dari jin, pikirannya sudah salah, pemikiran dia sudah tidak sampai di nalarnya, akhirnya gila. Akhirnya dalam arti bukan gila sih, tapi lebih ke kayak, aduh, aku pengen makan ini, tapi mulutku nggak bisa buka, akhirnya nggak kenyang-kenyang. Dan ini akan mempengaruhi kita. Ini akan membuat kita menjadi lebih kayak, akan terus-terusan begini terus, akan jadi seperti ini terus-terusan. Dan kita hanya akan terprovokasi karena sama diri kita sendiri, sama keadaan diri kita sendiri. Kita terprovokasi dengan ini, dan kita akan merasa bahwa sesuatu yang kita lakukan ini adalah sesuatu yang benar, padahal itu hanya kamuflase jin. Ya, contohnya si perempuan, dia bilang, nggak apa-apa Pak, saya nggak gila kok Pak, saya sadar, saya cuma ngasih anak saya biar nggak ngerasain salah, biar anak saya selamat, biar anak saya bahagia. Saya menolong anak saya. Apa itu sudah, gini loh teman-teman, yang dia lakukan itu sudah bukan lagi yang dilakukan manusia.
yang dia lakukan itu sudah, maaf dalam arti sudah hewan yang melakukan biasanya, bukan manusia. Jadi kalau dikategorikan dia salah, ya sudah pasti salah. Kalau dikategorikan dia ada jin di tubuhnya, waduh, jumlahnya kalau jin lain sudah banyak banget, sudah jadi istana, karena dia sudah salah pemikirannya. Jadi teman-teman, dalam kondisi ini kita harus banyak mempelajari bahwa apa yang kita terima dari Tuhan, apa yang kita terima dari Allah, sebaiknya hanya bisa kita syukuri sambil untuk mengatakan terima kasih, dan terima kasih. Bukan berarti kamu punya anak 3, gimana cara ngasih makannya, terus solusinya dibunuh, apakah itu sifat manusia? Itu bukan sifat manusia lagi. Jadi kalau dibilang dia sudah terlalu, maaf dalam arti terlalu depresi, melakukan hal di luar nalar, ya kalau dia bilang saya hanya niat nolong, ya pembahasan dari bahasanya saja itu sudah bukan bahasa manusia lagi. Itu kalau kita mau tahu. Jadi intinya adalah pelajaran yang bisa kita ambil di sini, kita harus tetap dalam posisi yang stay, tetap diam, tapi sambil bersyukur, sambil meminta perlindungan Allah. Karena zaman sekarang banyak sekali orang yang mungkin saja akan depresi dengan kondisinya. Ingin sampai pada sesuatu, soal percintaan, soal kehidupan, soal ekonomi, semua sangat bisa mempengaruhi. Dan ini semua bisa dijadikan manfaat bagi bangsa jin, bagi anak buahnya Mbak Dajjal. Buat ngasut siapa? Ngasut kita. Kita akan dibikin kekurangan terus. Anak banyak, terus kemudian duit nggak punya, mau dikasih makan apa, akhirnya dibunuh. Tujuannya apa? Alasan dia untuk membantu si anak biar nggak susah. Bodoh namanya. Semua manusia punya bekal hidupnya masing-masing. Semut dikai rezeki, masa kita enggak selama kita mau gerak. Jadi nggak ada yang nggak mungkin di tangan Allah. Jadi hati-hati teman-teman, jangan terlalu terpengaruh, jangan terlalu memikirkan kehidupan hanya seakan-akan hidup kamu tuh, oh aku nggak punya duit berarti aku nggak akan hidup. Tidak seperti itu. Selama kamu mau berusaha, selama kamu mau bermanfaat, jadi manfaat buat orang lain, Allah juga akan memanfaatkan apa yang kamu butuhkan. Ya, jadi semua manusia itu punya rezekinya, jalur makannya masing-masing. Jadi kita jangan sampai pemikiran kita salah, kemudian mengarahkan kita menjadi lebih ke depresi, kemudian terpengaruh oleh bangsa jin. Ya teman-teman, eling lan waspada, ini nanti akan banyak kejadian-kejadian seperti ini. Seks menyimpang antara saudara ini akan lebih sering terjadi di tahun ini. Aku banyak bisik-bisik ya soalnya, jadi lebih hati-hati lagi. Ayah yang perkosa anak, kakak perkosa adiknya, dan lain sebagainya, ini akan sangat sering terjadi. Atau abangnya atau ponakannya yang masih sedara masih bisa melakukan hal seperti itu. Ini harus lebih hati-hati ya teman-teman, harus lebih waspada lagi. Oke? Terima kasih banyak, itu yang bisa Mas Tulus bahas. Mudah-mudahan bisa nambah pesan buat kita semua. Apapun yang terjadi, Tuhan ciptakan masalah, Tuhan ciptakan manusia, Tuhan ciptakan apapun ada alasannya. Jadi kalau tuh ada kejadian yang seperti ini, kita kayaknya dengernya aja udah miris ya. Apaan sih ini, ya Allah, mau jadi apa sih bangsa ini, dunia ini mau jadi apa? Tapi dalam hal yang sebenarnya ini terjadi karena izin Allah, dan Allah memberikan ini sebagai pelajaran buat kita untuk lebih hati-hati. Oh ada kejadian seperti ini, jadi saya yang punya anak, walaupun suami saya nggak kerja, saya nggak punya rezeki, gimana caranya saya harus usaha biar anak saya bisa makan. Bukan berarti harus dibunuh. Jadi ada banyak hal yang harus kita pelajari dari apa yang sudah terjadi. Jadi hikmah di balik masalah itulah yang bisa kita jadikan pelajaran ya. Mudah-mudahan kita semua dalam lindungan Allah. Saya doakan mudah-mudahan lagi susah rezekinya dilancarkan rezekinya, dan yang lagi mengalami depresi karena maaf ekonominya sedang turun, sedang tidak bagus, semoga Allah segera naikkan derajatnya, segera naikkan ekonominya, amin. Yang lagi sakit semoga cepat sembuh, amin. Yang punya utang piutang cepat lunas, yang punya niatan usaha dagang terus punya hajat baik, semoga Allah segera kabul, segera lariskan, segera mudahkan urusannya, amin. Dan semoga untuk yang belum kerja cepat kerja, yang sudah kerja rezekinya berkah barokah, amin. Yang belum ketemu dengan jodoh terbaiknya, semoga cepat ketemu dengan jodoh terbaiknya. Dan semoga Allah lindungi kita dari gangguan-gangguan setan yang terkutuk yang membuat kita menjadi melakukan hal-hal yang di luar nalar kita, amin. Dan semoga Allah jadikan saya dan juga dengan semua orang-orang pilihan Allah terhindar dari virus, penyakit, bala dan juga musibah, amin ya Allah. Teman-teman masih minta pertolongan dari kalian. Untuk yang bantu mau sedekah silakan langsung klik kolom deskripsi, transfernya ke rekening biar atas sama Tulus Reto, minimal 12.000, maksimal terserah kalian. Yang mau ngobrol sama Mas Tulus, mau sedekah bumi, mau pesan minyak bidara, ada nomor WhatsApp di kolom deskripsi. Bisa langsung klik di kolom komentar, deskripsi, ataupun bisa DM di @bigtulus_bp2 ya. Mas Tulus minta pamit, terima kasih banyak. Mohon maaf kalau misalnya ada tutur kata yang kurang berkenan. Di sini bukan menggurui, tapi kita sama-sama belajar ya orang baik ya. Terima kasih banyak, selamat pagi, siang, sore, dan juga malam. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu.